Ya gue lah. Ada live music yang kita suka datang. Di mana sih nih? Yang mana? Itu ngasih, aku. Iya ya Allah. Yang ngasih itu kertas. Kan di situ ngasihnya. Benar. Itu yang lupa dia. Lupa. Bagus banget karena tujuannya suatu saat adalah Nucha semua yang menghasilkan. Gue mau main PS aja di rumah sama anak-anak. Udah, katanya bapak-bapak mau main PS hashtagnya. Halo parents. Hai semua. Kembali di podcast Curhat Babu. Curhatnya bapak dan ibu. Yeay, hari ini episodenya spesial nih Bab. Karena Apa itu Bu? Karena kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Oke, jadi katanya nih ada pertanyaan-pertanyaan di Instagramnya parentalk.id. Oke. Itu adalah pertanyaan yang sudah dikurasi oleh teman-teman di sini dan kita sama sekali janji nggak tahu tentang pertanyaan ini. Jadi impulsif nih, spontan jawabnya. Spontan, pokoknya jawabannya bakal uhui. Kita coba ya. Oke, kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke. Ini kemarin nih aku bahas nih sebenarnya bahwa couple goals itu bukan adalah couples yang menjadi goal seseorang harusnya. Mungkin kalau ada beberapa orang yang menganggap gitu, aku mau semoga nggak kayak gitu terus, tapi lebih ke arah sebagai couples harus punya goals. Betul. Jadi kita tuh sebelum menikah tuh selalu pengen kayak, kita mau menikah yuk, menikah di mana, kayak gimana pernikahannya, honeymoon kemana, punya rumah di mana, tinggalnya gimana, ada goalsnya, goals kecil atau goals besarnya. Nah kadang-kadang yang suka dilupakan sesudah menikah itu udah nggak ada goals lagi, jangan jadi rutinitas kayak robot. Makanya berharap kalau bisa masih tetap ada goals walaupun sudah menikah lama. Oke, kalau menurut aku sendiri kita couple goals? Enggak. Gini loh, kadang-kadang tuh aku suka takut ya kalau pemirsa, netizen atau teman-teman justru ngasih predikat, ngasih cap ke kita sebagai couple goals. Couple goals tuh kayak standarnya udah tinggi banget gitu loh. Udah kayak maha couples gitu. Apa sih maha couples? Nggak ada ya. Maha couples. Tapi rasanya tuh kayak nih. Iya, rasa-rasanya tuh kayak udah wow banget gitu. Padahal kan kalian nggak tahu kalau kita tuh juga ada banyak kekurangan gitu. Maksudnya apa yang keluar memang selama ini gitu, yang kelihatan di sosial media lah atau apa, memang itu realnya kita nggak pernah kayak ngadi-ngadi atau kasih bumbu apa gitu, nggak ada. Kayak gini-gini aja sehari-hari kita. Cuman kita nggak pengen jadi sebuah kayak karena pressure. Ya bisa jadi sih, karena tuntutan semakin kamu punya bayangan tentang seseorang, tentang pasangan gitu ya, kayak couple goalsku ini, once dia melakukan kesalahan, salah satu diantaranya, langsung bubarnya tuh bubar banget, langsung kayak terjun payung gitu loh. Jadi misalnya nih amit-amit ada sesuatu terjadi di antara kita, kita yang tadinya goals terus mengecewakan kalian, takutnya value-value yang kita berikan ke teman-teman yang sebenarnya bagus, tapi akhirnya nggak, karena sesuatu yang nggak berhubungan, tiba-tiba kita ada apa-apa, yang bagus-bagus dilupakan langsung. Kayak kita ngelihat seseorang yang keren gitu, nggak bisa sebut mungkin ya. Kita ngeliat seseorang yang sempurna kelihatannya, terus kita dihancurin nama satu image dia yang padahal banyak banget value dari image dia yang bisa kita pelajarin. Ngefans sama seseorang itu kan bukan berarti ngefans sama orangnya doang, tapi ngefans sama ideologinya, karyanya, macem-macem gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, gue mungkin masih jomblo sih sekarang. Karena ya lucunya waktu mau nikah ya mungkin teman-teman yang udah tahu gue udah pernah menikah, mungkin dijelaskan lagi, tapi biar tahu konteksnya adalah pernah bilang sama Nucha, gue nggak mau kawin lagi ya gitu, waktu masih jadi deket-deket kayak temenan gitu, speaknya kan gitu, nggak mau kawin lagi gitu. Kenal Nucha langsung ajak kawin. Tahu kenapa sih? Makanya mungkin kalau nggak kenal Nucha ya berarti masih gitu kawin. Ya. Kalau kamu gimana? Kalau aku mungkin aku udah sama bule kali ya. Nggak deng. Bule yang tinggi dan kayak Ken pokoknya Beb. Ya Allah Ken. Kennya Barbie. Si Ryan Gosling. Gak. Tapi kalau misalnya aku nggak sama kamu, aku gimana ya Beb ya?
Bingung Ada parent talk sih. nggak? Nah, itu pertanyaannya. Belum tentu ada parent talk loh, belum tentu ada curhat babu Dan loh. belum tentu ada pertanyaan tadi. Benar. Tapi yang pasti kalau aku nggak sama kamu, aku nggak tahu ya Bab ya. Apakah hidupku akan lebih baik atau nggak lebih baik? Ya masa nggak tahu jawabannya, yang seru dikit dong. Yang seru dikit ya. Tapi mungkin kalau aku nggak sama kamu, mungkin aku lagi leha-leha ya di pinggir pantai, kipas-kipas, liburan mulu gitu kali ya. Nggak tahu deh. Mungkin. Mungkin lagi itu yang kamu hidupnya- lakukan waktu itu lagi healing. Ya lagi healing ya. Pokoknya lagi slow living banget, Ya. yang benar-benar santai, healing gitu. Oke, next question. Oh, kalau nembaknya gue ingat. Bilang sayang duluan siapa ya? Aku ya. Kamu. Udah pasti bucin ya. Oke, gue old school banget ya. Waktu nembak, ini beneran nih pertanyaannya ini semua nih. Kita doang ya, oke. Loh emang cuman kita gimana Oh, iya, sih? maksudnya Hostnya cuman kita. kirain tentang parent talk-nya, oke. Jadi waktu itu adalah kita lagi di suatu cafe. Apa ya sebutannya dulu ya? Ya kafe ya. Iya, restoran, Dia ada restoran. live musicnya. Ada live musicnya yang kita suka datang. Hah, di mana sih nih? Yang mana? Itu aku. Iya, ya Allah. Yang ngasih itu kertas. Kan di situ ngasihnya. Benar. Itu yang lupa dia. Lupa. Iya, jadi di suatu kafe yang ada live musiknya, kita bareng-bareng, nggak sendiri, nggak cuma berduaan. Memang pacarannya agak ngegeng waktu itu, butuh cover gue saat itu. Terus begitu itu lagi berduaan aja ngobrol di pojokan gitu di suatu pinggir. Ya udah, gue old school, gue kasih kertas, tulis sendiri, would you be mine? Kasih kotak 2, yes or no. Asik. Asli masih nanya. Kalau zaman sekarang mungkin udah nggak ada nanya lagi gitu. Enggak, kalau sekarang kan cuman swipe doang, yes no gitu, ya, kayak di aplikasi dating. Zaman sekarang mungkin udah di tengah-tengah nih, jadi kita apa nih gitu. Mungkin gitu nanyanya kayak gitu. Tapi aku sebelum meyakinkan apa-apa nanya duluan gitu. Nah, itu dijawabnya sekitar berapa ya? Semingguan. Semingguan di sebuah konser. Iya benar. Nah, itu aku ingat banget tuh MGMT. Tahun berapa itu? 2000. Ini anak-anak teman-teman Tahu ada yang MGMT pada tahu nggak? MGMT nggak tahu ya? Ya Waktu udah ke deh. Jakarta, nah itu satu-satunya kalau nggak salah waktu ke Jakarta. Nah itu tapi saat pertama aku bilang sayang duluan itu di mana ya? Lupa ingat nggak? aku. Nah, Iya. orang nembaknya aja tadi kamu lupa prosesnya gimana waktu bilang itu. Oh. Iya, jadi jawabannya itu Aryo duluan yang Iya. bilang, yang nembak. Terus Aryo duluan Ya ya. nggak ditagih tuh, tiba-tiba waktu di konser Nucha ngasih aja. Biar momentumnya pas aja gitu loh, Bab. Pas. Untung aku masih sabaran ya, nggak nagih-nagih ya. Ya. Oke. Ya udah, next question. Yang apa? Alpha woman. Alpha woman. Bagus banget, karena tujuannya suatu saat adalah Nucha semua yang menghasilkan. Gue mau main PS aja di rumah sama anak-anak. Udah, katanya bapak-bapak mau main PS hashtagnya. Kayaknya cuma Beneran. dia deh. Kayaknya cuma dia bapak-bapak yang memang pengen istrinya aja yang menghasilkan. Bener. Dia pengen santai-santai aja. Tapi kalau menghasilkannya bisa- harus banyak. Iya. Nggak segini, lebih banyak lagi. Iya. Gitu. Emang aku alpha woman ya buat kamu? Iya. Kenapa? Yang udah ngatur dari awal. Oh gitu, dari Iya, awal, kayaknya bener-bener kalau kan teman-teman ngatur. nonton yang lain kan juga Dream Wedding, dia udah tahu maunya mau ngapain, udah tahu persis mau jadi apa segala macam. Udah kelihatan lah, dan it's okay. And it's okay. Oh gitu. Kok kamu bisa is okay sih dengan alpha woman? Ya karena aku juga aku tahu mungkin self awarenessnya lebih karena aku tahu aku bisa menghasilkan apa, bring apa to this relationship. Jadi aku tahu kontribusiku di mana. Oh, kamu ngerasa kayak terdiskriminasi atau tertindas atau terapa-apa-apa gitu gak sih dengan alpha woman? Nggak Serius? pernah. Nggak pernah dong. Oh, dengan alpha woman siapa kamu? Ya nggak tahu siapa. Aku nggak pernah sama alpha woman lain. jadi saat ini sih belum pernah ya sampai sekarang ya tertindas, nggak tahu, karena alpha woman tuh bukan berarti yang apa ya, orang bayanginnya mungkin kayak dictatorship yang ngatur-ngatur segalanya gitu ya, tapi lebih ke arah yang kayak tahu apa yang dia mau, dia punya kapabilitasnya untuk itu, dan sebenarnya bukan berarti nyuruh subordinates-nya, bukan nyuruh-nyuruh tapi ngajak grow bareng. Itu alpha woman juga kayak gitu. Any alpha leader seharusnya kayak gitu yang benar. Jadi bukan ngatur gitu loh, bukan nyuruh,
cuman ngajak grow Nah, ini bareng. kalau misalnya pemirsa ada yang bilang aku alpha woman gitu kan, sebagai alpha woman. Nah, kalau di kamu sendiri tapi keseharian kita, menurut kamu, jadi gue yang nanya nih ya, kayak gue Ini apa nih? pemirsanya Ini ya. di teror nih, gue di interview nih. Apa nih maksudnya nih? Tapi kamu merasa gimana gitu nggak dengan aku yang tukang ngatur itu? Menurut kamu itu kan bisa dilihat sebagai sebuah hal yang positif, tapi bisa dilihat juga sebagai sesuatu yang challenging buat kamu pribadi gitu. Iya kayak misalnya yang ngatur setengah-setengah tuh kamu ada kadang-kadang. Misalnya Ngatur setengah-setengah ya? Misalnya nih ya, Bab dia nanya mau makan apa, udah gue jawab apa, enggak, dia yang nentuin akhirnya makan apa. Lah gimana sih tadi nanya, kalau kamu nggak usah nanya, mendingan sekalian gitu loh. Kadang-kadang aku tuh nanya mau makan apa sebenarnya Minta ide. biar dapat ide. Tapi Ya ide udah, ditolak. ini ditolak karena ya kurang inspiratif. Kan nanya mau makan apa, aku ya bilang mauku apa gitu. Oke, next question. Nah lo, minum dulu. Aduh, Aryo sih sehari-hari ya memang lucu mulu sih ya gitu. Tapi ya gitu. Tapi ini sebuah benefit ya kalau menikahi, mengawini orang yang lucu gitu, yang humoris, adalah anak-anak kalian tuh bakal ketawa terus sepanjang hari gitu. Jadi kalian gak usah terlalu usaha kayak gue gini. Kalau di rumah ya. Males ya. Kalau di rumah yang gue tuh nggak terlalu suka yang lucu nanino anak-anak itu, nggak. Aryo aja. Kalau gue cukup oke, mau makan apa? Oke, ayo mandi. Oke, sekarang jamnya tidur. Nah, sisanya Aryo yang Kamu tahu nggak menghibur. benefitnya juga punya pasangan lucu? Apa? Anaknya lucu banget. Iya Anak sih. kita akhirnya yang kedua itu jadi sumber lawak di rumah. Iya sih. Iya Gitu, juga jadi ya. kayak menurun, entah kenapa dia random banget, bahkan paling lucu aku bilang di rumah sih. Iya Komentar-komentarnya sih. segala Dia macam. lucu banget sih. Lucu Iya sih. banget. Ya benar-benar. Jadi kalian kalau misalnya belum punya pacar, belum punya suami, belum punya pasangan, belum punya istri, lagi masih Makanya mencari, kan. coba masukin kriteria pasangan yang humoris dan lucu. Iya. Ya. Pernah mikir nggak kenapa pelawak pasangannya lucu-lucu, cakep-cakep semua? Iya, aku suka mikir loh. Ini pelawak-pelawak yang ada di Indonesia pasangannya cakep-cakep ya? Cakep-cakep. Karena digombalinnya pakai lucu-lucuan kayak gitu-gitu. Jadi itu mengalahkan Bercanda gitu ya, deh. kita ngomong fisik ya. Oke, next question. Gue telat, gue pikir mau nikah, bukan? Ya gue lah. Udah kelihatan kan? Udah Tapi jelas. sebenarnya antara apakah hubungan alpha female dominan? Tapi apa kok diam sih? Oh iya, kadang-kadang alpha female tuh butuh didominasi aja. Nggak semua hal alpha female pengen mendominasi. Dia alpha di luarnya aja. Loh ini banyak orang loh dengerin dan nonton loh. Bukan gitu doang, yang nonton juga banyak nih di YouTube. Lanjut. Udah terjawab ya. Sampai sekarang ini jealous nggak pernah jadi masalah yang cukup besar sih di kita ya. Iya. Dan sampai sekarang nih mungkin di awal-awal saat mencoba mengenal karakter gitu. Ingat gak zaman-zaman kamu organisasi gitu, Yeah. yang isinya cowok semua di dunia politik itu. Aku mungkin bukan jealous ya sama particular person, tapi kayak insecure gitu. Kayak mungkin saat itu karena baru kenal juga, belum tahu Nucha tuh kayak gimana persisnya dalamnya. Ya udah, setiap kali di meeting nih ngapain sih politik gini gitu loh. Ini kan cowok-cowok semua dunianya kan, kayak ya gua kan merasa insecure itu karena merasa mungkin orang-orang politik ini lebih hebat dari gue gitu. Jadi saat itu. basicnya jealous adalah insecure. Jadi kalau misalnya ada rasa insecurity kita terusik dalam hal wah ini kok misalnya banyak lawan jenis nih di dalam satu ruangan yang bersama dengan pasangan kita. Terus kok Bener misalnya banget. intensitas kontak dengan misalnya lawan jenisnya tuh sering banget nih dengan orang yang ini terus gitu spesifik. Itu tuh sebenarnya hal-hal yang men-trigger jealousy juga gitu kan buat Dan kalau kita. ujungnya akhirnya udah secure kayak gue tahu misalnya gue tahu gue lebih baik dari semua temannya dia gitu. Gue tahu gue yang terbaik buat dia setidaknya, bukan lebih baik dari teman-temannya, tapi gue yang terbaik buat dia gitu, lebih tenang. Kedua, kalau dia memang masih mau sama yang lain berarti dia nggak cukup baik untuk gue.
Jadi security itu datangnya tuh seperti itu akhirnya gitu. Misalnya kamu misalnya ya udah ya kita balik deh. Misalnya aku ngapa-ngapain sama orang lain, berarti kamu akan ngerasa bahwa oh ya udah berarti dia bukan buat gue. Gitu kan ya? Iya, benar sih. Gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan pemirsa ini gimana, siapa yang lebih jelesan di antara kita berdua? Jawabannya? Sama lah, karena nggak ada yang sampai saat ini. Belum ada yang membuat insecure kayaknya. Jadi jawabannya belum ada. Belum aman. Masih aman. Oke, nah itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang coba kita jawab secara jujur dan secara spontan ya kan. Kalau suka episode kayak gini kita adain lagi, kita lihat jumlah likes-nya, kita lihat kalian komentarnya, dan kalau mau ada akhirnya lagi pertanyaannya kemana? Tinggal tulis aja di bawah ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share dimanapun, dan juga follow @curhatbapakIbu terus dan @parentalk.id. Kadang-kadang suka ada story di situ tentang pertanyaan, silahkan dijawab di situ di Instagram. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.